Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Biosamurai semua, kembali lagi bersama saya Dika. Dan sebelumnya izin ya Pak ya, perkenalkan nama saya Adika Fitranka yang bertugas sebagai tim lapangan di CP Biosamurai Jepkari. Dan alhamdulillah kebetulan di sini saya sudah ditemani dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Karmin, Bapak Karmin yang beralamat di desa mana ini Pak? Dusun Malang, Desa Wonolelo. Kecamatannya Sawangan ya Pak ya? Nggih. Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Nah, beliau atau Bapak Karmin adalah salah satu mitra juga yang telah bergabung sebuah kemitraan bersama Biosamurai. Dan begitupun adanya saya di sini ingin menanyakan beberapa hal seputar pertanian ya Pak ya? Nggih. Seputar pertanian serta sering-sering mengulas sebuah pengalaman Pak Karmin yang telah menekan Biosamurai. Nah, untuk yang pertama ini Pak Karmin sedang menanam apa saja Pak? Yang pertama ini awal mula kan tanaman kentang ya Mas. Cuman karena faktor bibitnya salah ya kayak gini. Oh, seperti ini. Nggih. Oke, baik. Terus yang kedua karena saya kurang yakin sama tanaman kentang, saya ganti tanaman ini cendol atau yang bisa dinamakan apa ya? Kalau sawi ya sawi kecil. Ya, Nggih. oke, baik. Terus yang kedua ini Mas, ini kan di situ ada tanaman kubis. Itu karena faktor tanaman kentang yang salah bibitnya. Oke, baik. Nah, berarti Pak Karmin dalam tanaman kentang juga itu pemilihan bibit itu harus diperhatikan ya Pak ya? Betul Mas. Karena kalau kita salah ya efeknya kayak gini Mas. Tahu-taunya bibitnya udah mahal-mahal, tapi kalau kayak gini kan sudah tahu kerugiannya. Nanti kita nggak bisa sesuai dengan harapan. Yang pasti gitu kalau sama petani ya memang kepengennya bibit atau pupuk itu yang murah. Tapi kalau tahu kayaknya seperti ini kan kita jadi apa ya istilahnya dapat pengalaman kalau pilih bibit itu nggak harus yang murah, tapi pilih yang bagus maupun mahal atau lebih mahal, yang penting bibitnya bagus begitu. Baik. Nah, untuk sekarang ini Pak, untuk tanaman sawi apa ya? Nggih. Sawi ini kisaran berapa bulan Pak atau berapa minggu untuk umurnya? Kalau untuk tanaman sawi ini paling cepet ini Mas. Kalau nggak salah itu baru nanam sekitar 1 bulan nih. 1 bulan. Nggih. Oke, baik. Nah, untuk kentangnya Pak, ini kan istilahnya ya susulan ya Pak ya? Nggih. Karena untuk pembibitan yang kentang itu bisa dibilang cukup kurang baik dalam sebuah perkembangannya. Nggih. Ini udah berapa bulan lagi Pak untuk masa tanamnya? Kalau untuk tanam bulannya biasanya ya itu ya Mas. Itu kan semuanya harus baru kalau tanaman kentang sama pengolahan lahan. Cuman kalau ini itu nggak bisa ditumpang sari, misalkan ini sudah dicabut Ya. atau sudah dipanen itu nggak bisa ditanamin lagi. Jadi ada pengolahannya lagi begitu. Berarti pengolahan lahan dari awal lagi mungkin ya? Yes. Oke, baik. Nah, untuk Pak Karmin kan sudah bergabung sebuah kemitraan. Itu untuk biosamurai sudah sempat digunakan Pak untuk sekarang ini? Kalau yang ini saya belum gunakan Mas, cuman karena apa ya istilahnya faktor tenaga ya Mas. Tenaga. Oke, Kan baru beberapa hari. oke, baik. Nah, untuk yang di sebelahnya juga sama Pak itu belum sempat juga digunakan? Ya, itu tanaman kubis. Kisaran umur ya sekitar 40 hari lah. 40 hari. Kisaran begitu. Ini belum saya gunakan Biosamurai, tapi karena itu tadi karena tenaga ya nggak cukup lah. Kalau kesana kesini itu nggak cukup tenaganya. Baik. Berarti untuk sekarang ini mungkin belum sempat digunakan dari Biosamurai ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk itu Pak, untuk sekarang ini ke panennya itu kisaran berapa lama lagi Pak untuk Tanaman kubis ini. kubis ini? Kalau nggak salah itu sekitaran, kalau nggak salah itu ya Mas, kisaran 40 hari sampai 45 kalau yang ini. Yang ini. Oke. Karena tergantung apa ya istilahnya pupuk sama istilahnya pupuk kandang lah. Kandang itu. Karena tergantung pupuk kandang itu banyak atau sedikitnya itu juga
mengurangi apa ya istilahnya kesuburan tanaman gitu loh. Oke, baik. Nah, untuk pengolahan lahan ya Pak ya, kita berbicara tentang pengolahan lahan. Nah, untuk Pak Karmin biasanya itu menggunakan dasaran kimia Pak atau cenderung memakai pupuk kandang saja? Kalau yang tanaman ini saya menggunakan pupuk kimia cuma sedikit Mas. Kalau yang ini, tapi biasanya saya nggak tahu. Saya nggak pakai gitu loh. Oke, baik. Nah, untuk itu Pak Karmin, untuk yang terakhir ada sebuah pesan dan pesan nggak Pak, atau apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Biosamurai gitu? Iya. Pesan saya begini Mas, andaikan Biosamurai itu memang apa ya istilahnya, memang khususnya untuk petani, itu mau mahal atau murahnya itu tergantung penjualnya produknya Biosamurai. Akan tetapi yang saya pesan untuk Biosamurai itu bikinlah yang berkualitas dan jangan apa ya istilahnya menurunkan kualitas dan mutunya. Menurunkan kualitas begitu. Yang penting kualitas itu harus terjamin biar petani makmur, Biosamurai juga lancar begitu. Amin. Baik. Nah, untuk itu Pak Karmin mungkin cukup itu saja ya Pak ya. Untuk sharing-sharing kali ini, dan insya Allah nanti selang 1 bulan yang akan datang saya juga berkunjung lagi ke sini gitu, melihat sebuah